Selanjutnya saya mohon kepada Prof. Imam Suprayogo ya untuk memperdalam lagi, mempertajam lagi ya, bahasan kita malam ini. Silakan Prof. Imam Suprayogo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Gus Wahid yang selalu ngajak kita bersilaturahim sambil khalakoh ini berdiskusi hal penting ini, Profesor Yuliandri, Pak Rektor Universitas Andalas yang telah memberikan paparan yang begitu indah. Para senior semua peserta halakoh yang berbahagia, kita banyak bersyukur pada Allah, sholawat dan salam kita persembahkan ke hadapan kita Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasanya sudah jelas sekali apa yang disampaikan oleh Gus Wahid dan juga yang disampaikan oleh Pak Rektor Universitas Andalas. Saya mungkin nambah sedikit saja, mungkin yang ringan-ringan itu yang saya pahami ialah bagaimana pentingnya merajut masyarakat yang majemuk ini. Satu pekerjaan yang paling berat di dunia ini adalah mempersatukan umat. Bersatu itu memang berat sekali. Ajaran berbagai agama supaya kita bersatu. Anjuran-anjuran para pemimpin bangsa, pemimpin agama supaya bersatu. Kita diingatkan bahayanya tatkala kita tidak bersatu. Tapi ternyata betapa susahnya. Islam misalnya agama Islam yang berbagai ayat Quran menjelaskan supaya kita bersatu. Tetapi nyatanya di Islam sendiri juga susah. Bahkan diprediksi bahwa umat Muhammad itu akan terpecah belah menjadi 73 gulungan. Nah, itu belum lagi lalu kemudian yang macam-macam, apalagi lalu kemudian yang lain-lain yang tidak mengenal itu. Tapi pada prinsipnya memang persatuan itu menjadi sulit. Saya melihatnya dari sini, Gus Wahid, bahwa dari sisi apa? Kalau saya lihat dari buku-buku yang menyangkut tentang tasawuf, yang menyangkut tentang hati ini, memang manusia itu punya apa? 4 penyakit yang semuanya ada pada manusia. Fi qulubihim maradun itu. 4 penyakit itu yang juga telah sering saya sampaikan adalah yang satu pantang kelintasan. Tidak mau itu dilintasi oleh siapapun. Kalaupun toh mau ya karena memang tidak kuat untuk menghalang-halanginya. Yang kedua adalah pantang kerendahan. Yang ketiga pantang kekurangan. Yang 4 adalah pantang kalah. Keempat inilah pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kekurangan, dan pantang kalah. Ini yang menyebabkan manusia itu tidak bisa bersatu. Nah, kalau Islam sebetulnya jelas sekali. Dalam ritual Islam yang juga sekali lagi berkali-kali saya sampaikan, dipersatukan oleh ibadah ritual kita. Sholat misalnya, 5 kali sehari semalam, kita harus menghadap kiblat. Hati kita harus merasa berada di tempat itu. Tapi namun begitu juga susah. Tatkala kita sholat pun hati kita ada di mana-mana. Sehingga tidak jadi berada di tempat yang mulia yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasul itu ialah kiblat itu. Begitu pentingnya tempat itu seumur hidup setidaknya sekali kita berkunjung ke tempat itu. Apakah lewat haji atau lewat umroh. Sebagai tanda mengingatkan pada kita semua betapa itu pentingnya persatuan. Tapi sekedar ingat saja itu juga susah. Itulah lalu kemudian bersatu juga menjadi sangat sulit itu untuk dilakukan. Apalagi pada masyarakat majemuk seperti masyarakat di negeri kita ini.
Kalau kita ini memang tidak mau kelintasan, tidak mau kekurangan, kerendahan, lalu juga tidak mau kalah, maka barangkali ini bisa dijadikan sebagai titik poin. Bagaimana tatkala kita berkomunikasi, bergaul dengan orang, bergaul dengan suku, bergaul dengan bangsa, apapun, lalu walaupun kita ini melintasi, maka lawan bicara kita atau orang lain tidak merasa dilintasi, tidak merasa direndahkan, tidak merasa dianggap kurang, dan tidak merasa dianggap kalah. Maka lalu saya ingat apa yang dikatakan oleh Ronggo Warsito ya, pakai bahasa Jawa. Ngluruk tanpa bolo, sugih tanpa bondo, sekti tanpa aji-aji, kalah tanpa ngasorake, kayungyung dening pepoyaning kautaman. Kalau di bahasa Indonesia kan adalah bagaimana kita menjadi kaya tapi tanpa harta. Kita sakti tapi tanpa senjata. Kita menang tapi tidak merendahkan. Lalu itu semua digunakan untuk mencari keutamaan di dalam hidup. Itu saya kira apa yang dikatakan oleh Ronggo Warsito itu bagus sekali kalau itu dilaksanakan. Sehingga amanah hati ini masing-masing itu lalu kemudian tidak merasa terganggu oleh kehadiran siapapun. Bangsa yang majemuk ini itu kalau kita menggunakan apa yang disebut oleh Ronggo Warsito itu tadi, maka lalu menjadi apa? Menjadi enak bergaul itu. Menjadi enak bergaul. Karena itu apa yang harus dihormati, yang harus dipelihara adalah bagaimana harga diri. Harga diri tumbuh dari nilai-nilai. Nilai itu adalah apa yang kita hormati, yang dipegang bersama dan tidak saja dihormati tapi juga dipilah. Tatkala dikatakan tadi oleh Pak Rektor Unan bahwa bangsa kita ini ada sekian 1.300 suku, ada 2.500 bahasa daerah, tentu mereka punya nilai-nilai, punya sesuatu yang dihargai oleh mereka. Karena itu lalu bagaimana itu nilai-nilai mereka itu kita hargai bersama. Kita misalnya ada orang Madura, ada orang Bali, ada orang Makassar, ada orang Sumatera, orang Aceh, dan seterusnya. Yang mereka punya nilai sendiri, bagaimana nilai-nilai mereka itu tidak kita ganggu. Selain nilai kesukuan juga ada nilai agama. Nilai agama. Agama kita beraneka ragam, ada yang Islam, daerah-daerah Kristen, ada daerah Katolik, ada daerah Buddha, ada daerah Hindu. Bagaimana mereka itu juga kita hormati nilai-nilai agama ini. Bahkan juga mereka didorong untuk agar bangga dengan agamanya. Kalau Islam bagaimana menjadikan Islam yang hebat, yang dibanggakan. Bagaimana yang Hindu merasa Hindunya itu hebat, diakui. Yang Kristen misalnya di daerah Papua, daerah NTT, daerah Manado, bagaimana diakui kekristenannya itu. Begitu juga Buddha, Katolik, dan seterusnya ini. Ini dihargai, ada nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi. Lalu kemudian ada nilai-nilai keindonesiaan. Kita merah putih, kita punya burung Garuda, kita punya Pancasila, kita dengan demokrasi punya pemimpin bangsa ini. Ini adalah nilai-nilai keindonesiaan. Menurut hemat saya, kalau nilai-nilai suku, kesukuan, nilai-nilai agama, nilai-nilai keindonesiaan itu bisa kita rawat dengan bagus, insya Allah maka gesekan-gesekan itu tidak akan terjadi. Jadi kalau misalnya orang Jawa, orang Madura, maka jangan orang Madura disuruh menjadi orang Bali atau orang Jawa. Orang Bali juga harus bagaimana ditanamkan agar mereka bangga dengan Balinya. Kalau di sana misalnya ada agama Hindu, lalu kemudian mempunyai perguruan tinggi Hindu, maka bagaimana mereka itu juga dikasihkan fasilitas atau dikasihkan
hal-hal yang menjadikan perguruan tinggi Hindunya itu menjadi maju sehingga lalu menjadi bangga. Begitu juga di Manado, misalnya yang Kristen, bagaimana di NTT, lalu bagaimana misalnya yang di Ambon, di Taruntung, di Medan sana itu yang Kristen, bagaimana mereka menjadi bangga. Nah, hal-hal seperti ini menurut hemat saya, kalau mereka itu sudah bangga dengan dirinya sendiri, dengan sukunya sendiri, lalu dengan agamanya sendiri, lalu dengan kebangsaannya bersama, maka inilah menurut hemat saya cara merawat bangsa ini. Yang jangan sampai lalu kemudian kita salah sasaran. Misalnya orang Madura ya bagaimana agar identitas kemaduraannya itu bisa dibanggakan. Bagaimana kalau misalnya Makassar, identitas kemakassarannya, begitu juga yang Aceh, yang Kalimantan, dan seterusnya. Nah ini apa namanya Gus Wakid, saya punya pandangan bahwa bangsa Indonesia itu punya 3 jenis nilai yang kalau nilai itu bisa dirawat bersama, lalu diakui bersama, lalu kemudian agar menjadi kebanggaan masing-masing wilayah itu, ialah nilai-nilai kesukuan, nilai-nilai agama itu mesti perlu sekali, dan juga nilai-nilai keindonesiaan itu bisa dirawat dengan baik. Insya Allah bangsa ini akan bangga bersuku tertentu, bangga dengan agama tertentu yang dianut, bangga dengan keindonesiaan. Yang bangga inilah menurut hemat saya yang perlu mendapatkan perhatian. Saya kira itu Gus Wakid, pandangan saya yang sedikit. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.